Halo teman-teman semuanya, pernah mendengar kata UKBI? UKBI adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Saat ini, sertifikat UKBI itu banyak digunakan untuk keperluan apapun. Contohnya, bagi siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri, kemudian setelah menjadi mahasiswa untuk menjadi syarat kelulusan dari perguruan tinggi negeri, ataupun kemudian bagi pelamar kerja yang ingin melamar di BUMN, kemudian calon pegawai negeri sipil ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, itu juga menggunakan sertifikat UKBI. Selanjutnya, bagi yang sudah bekerja, biasanya yang ingin naik promosi jabatan itu juga memerlukan sertifikat UKBI. Oleh karena itu, jangan khawatir. Dalam video ini, saya akan memberitahu dan menjelaskan apa saja terkait dengan UKBI, baik itu dari pendaftaran, kemudian soal-soal, kemudian strategi jitu, kemudian skor yang dapat kita lihat setelah melakukan simulasi. Dan pendampingan ini juga akan terus berlanjut sampai kapanpun untuk siapapun yang ingin memerlukan sertifikat UKBI. Silakan diperhatikan. Halo semuanya, mari kita latihan soal UKBI. Bersama saya Guru Denny, yuk kita mulai latihannya. UKBI itu sendiri akan dibagi menjadi 5 seksi. Seksi pertama itu mendengarkan, seksi kedua itu merespons kaidah, ketiga membaca, keempat menulis, dan kelima berbicara. Jadi semakin kamu bisa, maka soalnya akan semakin jauh sampai di sini. Kali ini kita akan latihan merespon kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya kamu bisa dapat nilai bagus dalam UKBI, simak video ini sampai akhir. Soal yang pertama. Penulisan judul yang tepat adalah A. Belajar bahasa dan budaya Indonesia di Bali, keramahan orang Indonesia kepada orang asing, pengaruh pertukaran budaya terhadap sikap mahasiswa, beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing. Yang betul adalah, ya betul, A. Belajar bahasa dan budaya Indonesia di Bali. Untuk judul, setiap kata, awal kata itu huruf besar, kecuali kata sambung. Dan itu tetap huruf non-kapital. Nah, kalau ini kepadanya. Ini salah, ini harusnya bukan huruf kapital. Pengaruh budaya terhadap, nah ini juga. Dari ini harusnya juga seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah A. Belajar bahasa dan budaya Indonesia di Bali. Oke, nomor 2. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat di dalam kalimat ini. Untuk tanda baca kalimat langsung ya, petikan. Yang mana yang betul? Guru Denny kasih waktu 5 detik untuk berpikir dan membaca. Tidak Guru Denny bacakan. Silakan. Mana yang betul? Sudah? Jawabannya yang betul adalah C. Kita analisis satu persatu. Guru bertanya, siapa pernah pergi ke Jepang? Salahnya di mana? Sebelum kalimat langsung itu harusnya koma. Dan karena koma harusnya ini tidak huruf kapital. Jadi ini salah. Yang kedua, saya tidak mau makan nasi. Harusnya komanya itu sebelum tanda petik. Tanda petik itu terakhir, tanda baca terakhir ya. Bahkan setelah titik. Ya. Jadi seperti itu terakhir, tidak boleh. Nah, kalau ini betul,
hati-hati menjaga perilaku, koma, tanda petik, ujarnya. Ujarnya mengingatkan anaknya. D. Ayah berkata, koma, betul. Cuma kan setelah koma ngapain huruf kapital? Nah, ini yang masih salah. Jadi jawabannya adalah yang betul C. Kalian betul semua atau tidak? Soal nomor 3. Penulisan nama dengan gelar akademik yang tepat adalah Indah Padma, M.A, Ratnasari Padma, tidak ada titik, tidak ada koma, M.M, Ahmad Purbawanto, MPD, titik, pakai titik ini, Profesor Dr. Maman Suprapto, SH, titik. Jawabannya yang betul mana? Ya, jawabannya yang betul adalah A. Jadi sebelum gelar itu biasanya atau itu adalah koma, bukan titik. Ini jelas salah, ini nggak ada koma, nggak ada titik. Ini salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini seharusnya ini spasi. Kalau di depan titik, betul. Cuma ini harusnya spasi. Ini bukan typo, ini memang seperti ini, ya. Ini salah. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Kalau di belakang dipisahkan dengan koma, kalau di depan titik, tapi harus dengan spasi. Oke, nomor 4. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan tepat? Tiap hari Minggu, keluarga kami berbelanja di pasar tradisional. Paman Andi bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Mereka berlibur ke Pantai Parangtritis saat liburan sekolah. Ayah pergi ke Jakarta untuk menghadiri rapat dengan Menteri Pendidikan. Yang mana? Ya, betul, yang D. Kita cek satu persatu mana salahnya. Setiap hari Minggu. Minggu itu nama hari memang kapital, tapi harinya ini hanya non kapital. Ini salah. Kalau ini, Paman Andi bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini nama lembaga, betul, harusnya kapital. Ini juga harus kapital, karena ini adalah kepanjangan dari BPOM. Jadi ini salah. C. Mereka berlibur ke Pantai Parangtritis. Ini harusnya kapital, Parangtritis, nama geografi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat majemuk setara berikut adalah, ini kalimat majemuk ya, tetapi namun seperti itu, dipisahkan seperti itu. Dia tidak belajar tari Bali, tetapi belajar tari Betawi, titik. Saya ingin membeli buku. Nah, ini udah jelas salah, nggak ada membeli buku. Ini salah ya, antara A, kita simpan A. Saya telah mengunjungi taman mini beberapa kali, sedangkan dia belum pernah sama sekali. D. Bukan keindahan alamnya, titik, melainkan. Nah, ini salah. Bukan keindahan alamnya ini bukan kalimat, jadi tidak perlu diakhiri dengan titik. Jawabannya adalah antara A dan C. Yang mana? Yang A, betul. Taman mini. Harusnya komanya di sini. Oke. Sebelum kata hubung, sedangkan atau tetapi. Tanda komanya di situ. Oke, lanjut nomor 6. Kalimat yang menggunakan pilihan kata yang tepat adalah A. Harga sembako kini semakin menanjak setiap harinya. Mereka sedang melaksanakan makan bersama. Ya, sekolah akan mengadakan rapat orang tua siswa. Kami akan memfungsikan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Ya, sekolah akan mengadakan rapat orang tua siswa. Yang A yang salah mana? Makin menanjak, tidak ada. Menanjak, meningkat. Mereka sedang melaksanakan makan bersama. Makan bersama, diksinya, pilihan katanya bukan melaksanakan. Ya, bukan melaksanakan makan bersama. Kalau rapat, iya. Yang ini adalah memfungsikan. Memfungsikan itu kurang tepat. Ya, penulisannya tidak seperti itu. Oke, next. Nomor 7. Kalimat yang efektif adalah para siswa-siswa. Ini jelas salah. Siswa itu udah banyak, nggak usah pakai para. Jadi, para siswa, A salah. B,
B. Ia tidak datang karena disebabkan. Karena itu ya disebabkan. Jadi ini salah. Kami akan segera berangkat ke Surabaya besok pagi. Kita simpan. Dalam rangka untuk memperingati Hari Guru, diadakan upacara. Jawabannya betul? Ya, C. Ya, C. Ini paling efektif. Oke, lanjut nomor 8. Kalimat yang penulisan katanya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah pemerintah melakukan koordinasi dengan departemen terkait. B. Kami harus mengefisiensikan waktu kerja agar lebih produktif. C. Perusahaan itu sudah melakukan analisa terhadap pasar. D. Mereka akan mempromosikan produk barunya di media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Perusahaan itu sudah melakukan analisa terhadap pasar. 1, 2, 3. Kesimpulannya adalah yang pertama, kenali 5 seksi UKBI. Yang kedua, kelola waktu. Yang ketiga, latih dengan simulasi. Yang keempat, fokus pada kelemahanmu. Yang kelima, yang paling terpenting adalah jangan lupa jaga istirahat sebelum melakukan ujian. Bila video ini bermanfaat bagi kalian, tolong share ke teman bagi yang ingin menghadapi UKBI. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.